Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, bersama keluarga di rumah, dan juga semoga semakin bertambah barokah. Berjumpa lagi dengan Pak Nur. Pada kesempatan ini Pak Nur akan menyampaikan pembelajaran PAI bab yang keempat, yaitu tata cara membayar zakat bagian yang ketiga. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada kali ini, mari kita terlebih dulu membaca doa belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillah, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat belajar dengan mudah dan sukses. Amin. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bagian yang ketiga ini yang akan disampaikan adalah tentang zakat mal ya. Apa itu zakat mal? Nah, sebelum dibahas lebih lanjut, ada beberapa yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Yang pertama adalah pengertiannya dulu ya, pengertian zakat mal. Yang kedua, syarat wajib zakat mal. Yang ketiga, rukun zakat mal. Dan yang keempat, nisab zakat mal. Setelah pembelajaran ini diharapkan kalian nanti memahami apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini ya, baik dari pengertiannya, rukun, syarat wajib maupun nisab dari zakat mal. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pengertian zakat mal itu adalah mengeluarkan sebagian kekayaan yang kita miliki apabila telah mencapai nisab. Apa itu yang dimaksud dengan nisab? Nisab adalah jumlah harta benda minimum yang dikenakan zakat. Jadi pada zakat ini yang diterapkan atau diberlakukan oleh Islam ini tidak seluruh kekayaan yang kalian miliki, tetapi hanya sebagian saja. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya syarat wajib zakat mal ya. Yang pertama harus beragama Islam. Sehingga orang-orang yang bukan Islam itu tidak punya kewajiban untuk membayar zakat mal. Seberapapun harta mereka ya. Misalnya seluruh alam semesta ini menjadi milik mereka, maka mereka tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Namun ketika dia telah memasuki agama Islam, maka Islam mensyariatkan, memerintahkan kepadanya untuk membayar zakat jika dia mampu. Yang kedua, harus sudah balik dan berakal sehat ya. Tentang balik pastinya kamu sudah tahu ya. Kalau laki-laki, ciri-cirinya, tandanya sudah pernah mimpi indah sehingga keluar spermanya ya. Kemudian yang ketiga, hartanya milik sendiri, bukan curian ya. Jadi harta yang dia miliki saat itu adalah milik sendiri, bukan hasil mencuri dari orang lain, sehingga
seberapapun banyaknya, kalau harta itu adalah harta curian, maka tidak diwajibkan untuk membayar zakatnya. Dan yang keempat telah mencapai nisab dan haul. Nisab itu tadi batasan jumlah minimal ya. Sedangkan haul adalah waktu minimal, yaitu satu tahun. Kemudian rukun zakat mal. Yang pertama harus ada pemberi zakat atau muzaki. Ya, jadi ketika ada transaksi pembayaran zakat itu, yang pertama pemberi zakatnya harus ada atau muzakinya ada. Bagaimana kalau diwakilkan? Diwakilkan juga boleh. Kemudian ada penerima zakatnya, ada mustahiknya ya. Jadi ada yang memberikan zakat, ada yang menerimanya. Nah, maka kalau salah satu ini tidak dipenuhi, maka tidak disyariatkan untuk melakukan pembayaran zakat. Misalnya muzakinya nggak ada, ya, atau mustahiknya juga nggak ada misalnya. Kemudian yang ketiga ada harta yang akan dizakatkan. Dan yang keempat besar zakat sesuai dengan syariat, ya, tidak boleh menentukan sendiri karena ada ketentuannya di dalam Islam. Nisab zakat mal. Nisab itu kan ukuran minimal sehingga disyariatkan untuk membayar zakat ya. Nah, ada beberapa harta benda yang wajib dizakati. Yang pertama adalah emas dan perak. Ya, ini gambar emas dan perak. Bagaimana rinciannya? Rinciannya satu emas itu senilai 20 dinar. 1 dinar sama dengan 4,5 gram atau 90 gram. Nah, ketika seorang itu memiliki emas 90 gram, itu sudah mencapai nisab berarti. Jika sudah dimilikinya selama setahun, maka dia wajib membayar zakat, yaitu zakatnya 2,5% dari 90 gram. Nah, 2,5% dari 90 gram itu berapa? Nah, 2,5% dari 90 gram itu sebesar 2,25 gram atau 2/4 gram. Sedikit ya, nggak banyak ya. Iya, memang di dalam Islam yang disyariatkan untuk zakat itu jumlahnya hanya sedikit saja ya, tidak seluruhnya. Berikutnya nisab zakat mal yang lain maksudnya masih emas dan perak ya, ketentuannya. Nah, sekarang kalau perak bagaimana? Yang kedua ini perak. Kalau perak jumlahnya harus mencapai 200 dirham. Kalau emas tadi dinar, maka untuk perak adalah dirham. 1 dirham sama dengan 3 gram. Atau kalau 200 dirham berarti 600 gram. Ketika seorang itu memiliki perak sebanyak 600 gram, setelah mencapai haul, yaitu waktu yang batasnya 1 tahun minimal, maka zakatnya adalah 2,5%-nya. Berapa 2,5% dari 600 gram? Yaitu 15 gram. Ya, 15 gram. Kemudian bagaimana kalau ada kasus misalnya ya, akan membayar zakatnya dalam bentuk uang. Nah, maka dilihat harga emas pada saat itu. Dan kalau perak berarti harga perak pada saat itu ya. Misalnya pada saat itu harga emas adalah Rp876.000 per gram ya. Maka seorang yang memiliki 90 gram emas, zakatnya adalah Rp1.971.000. Nah, kalau perak bagaimana? Kalau perak, nah dilihat juga harganya pada waktu itu. Kalau misalnya harga perak itu Rp16.115 per gram, berarti seorang yang memiliki 600 gram perak minimal
dan sudah dimiliki selama 1 tahun, maka zakatnya sebesar 241.725 rupiah. Yang kedua, harta perniagaan atau tijarah, ya. Harta perniagaan itu banyak ya anak-anak ya. Misalnya ada seorang yang berdagang alat kesehatan atau alat-alat elektronik atau alat-alat tulis dan sebagainya ya. Kalau memang niatnya untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan, maka telah mencapai persyaratan untuk membayar zakat atau zakat mal. Nah, jadi syaratnya barang tersebut menjadi tijarah atau barang perdagangan. Yang pertama, dimiliki secara nyata dan dilakukan secara iwad atau imbal beli. Maksudnya diperjualbelikan. Yang kedua, diniatkan untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan. Nah, bagaimana cara zakatnya? Ya, besar zakatnya setelah mencapai nisab sama dengan 90 gram emas, ya, dan haul, yaitu waktu 1 tahun. Jadi seorang yang berdagang kemudian dia sudah memiliki omset minimal sebesar 90 gram emas, ya, dalam waktu 1 tahun, maka dia punya kewajiban untuk membayar zakat sebesar 2,5%-nya. Berikutnya, tanaman dan buah-buahan. Tanaman dan buah-buahan ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, tanaman yang diairi dengan air hujan, maka zakatnya 10%. Sedangkan tanaman yang diairi dengan air irigasi, berarti air yang digunakan membutuhkan biaya untuk pengadaannya, maka zakatnya hanya 5%. Berikutnya adalah hewan ternak. Hewan ternak yang dizakati adalah yang pertama adalah unta. Ya, rinciannya seperti di tabel ini anak-anak ya. Kalau dia sudah memiliki 5 sampai 9 ekor unta, maka dia punya kewajiban zakat mal, yaitu zakat hewan ternak ini sebesar 1 ekor kambing. Ya. Kalau 10 sampai 15 ekor, 2 ekor kambing, 15 sampai 19 ekor, 3 ekor kambing. Kemudian hewan ternak berikutnya adalah sapi atau kerbau, ya. Sapi atau kerbau. Nah, ini rinciannya kalau jumlah sapinya 30 sampai 39, zakatnya 1 ekor sapi jantan atau betina umur 1 tahun ya. Kalau 50 sampai 59, maka 1 ekor sapi jantan atau betina. 60 sampai 69, 2 ekor sapi jantan atau betina umur 1 tahun dan seterusnya. Selanjutnya, binatang atau hewan ternak yang disyariatkan untuk membayar zakat malnya adalah kambing atau domba. Nah, ini rinciannya. Seorang yang telah memiliki kambing atau domba 40 sampai 120 ekor, maka zakatnya 1 ekor kambing betina. Jumlah 121 sampai 200 ekor, 2 ekor kambing betina. 201 sampai 300, 3 ekor kambing betina. Dan seterusnya, setiap kelipatan bertambah 100 ekor, maka dizakati 1 ekor pertambahannya ya. Kemudian nisab zakat mal untuk harta rikas ya. Harta rikas itu adalah harta temuan. Sering disebut dengan harta karun ya, harta karun. Di antara yang wajib dizakati jika seorang itu menemukan barang itu adalah emas ya. Yang kedua perak, yang ketiga timah misalnya, tembaga dan sebagainya ya. Kalau seorang menemukan itu dalam jumlah tertentu ya, dinyatakan itu barang temuan, maka
dia wajib membayar zakat malnya sebesar 20%. Ya. Teman-teman semua, di akhir pembahasan materi tentang tata cara membayar zakat yang ketiga ini, Bapak akan berikan kuis untuk kalian ya. Nah, kuisnya berbunyi, hitunglah berapa besar zakat mal yang harus dibayarkan oleh seorang peternak sapi jika dia memiliki 30 sampai 39 ekor sapi selama setahun. Artinya ada seorang peternak memiliki 30 sampai 39 ekor sapi, misalnya 35 ekor misalnya ya. Dan sapi itu sudah dimilikinya selama setahun. Nah, berapa besar zakat yang harus dibayarkan? Gitu ya, itu maksudnya. Kemudian silakan jawaban kalian dituliskan di kolom tanggapan ya. Nah, demikian saja teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Mari kita akhiri kegiatan belajaran di kesempatan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.